Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu arud, yaitu kitabah arudiyah, kaidah penulisan di dalam ilmu arud. Jadi di dalam ilmu arud itu ada kaidah tersendiri di dalam penulisannya. Ada dua kaidah yang berlaku di dalam ilmu arud. Yang pertama, kullu ma yuntaku yuktabu walau lam yakun maktuban. Setiap yang diucapkan ditulis walaupun tidak tertulis. Yang pertama, al-harfu al-musyaddad, huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid ditulis menjadi dah huruf, yaitu yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Contohnya seperti madda ditulis menjadi mim, dal, dal. Dal yang pertama sukun dan dal yang kedua berharokat. Kemudian yang kedua yaitu al-maddah, yaitu mad. Mad ini ditulis dengan hamzah dan setelahnya ada alif. Seperti contoh amanah ditulis menjadi amanah, hamzah, alif, mim, nun. Kemudian yang ketiga, tanwin. Tanwin ini ditulis dengan nun sukun. Contohnya jabalun, jim, ba, lam. Jabalun ditulis dengan jim, ba, lam, nun. Jabalun, tanwinnya diganti dengan nun sukun. Kemudian alif yang ada di dalam isim. Contohnya hadza, ha, zal, alif. Ditulis menjadi ha, alif, zal, alif. Setelah ha ditulis alif. Hadza. Kemudian contohnya lagi ar-rahman. Ar-rahman ditulis menjadi alif, ra sukun, ra fathah, ha, mim, alif, nun. Setelah mim ada alif. Kemudian ha dhamir mufrad muzakkar ghaib. Ha dhamir mufrad muzakkar ghaib ini diisbahkan dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Contohnya seperti lahu. Lahu ditulis menjadi lahu. Setelah ha ada huruf waw, karena yang sejenis dengan harokat dhamma itu adalah waw. Kemudian bihi. Bihi ditulis dengan bihi, setelah ha ada ya, karena yang sejenis dengan kasrah itu adalah ya. Kemudian harokat yang berada di akhir sodor dan akhir ajuz, atau juga bisa dikatakan harokat yang ada di akhir setengah bait pertama dan setengah bait yang kedua, yaitu apabila akhirnya berupa harokat fathah maka ditulis dengan alif. Contohnya ataka ditulis menjadi ataka, setelah kaf ditambahi alif. Kemudian apabila akhirnya harokat dhammah maka ditambahi dengan huruf waw. Contohnya iyabu ditulis iyabu. Kemudian apabila diakhiri dengan kasroh maka ditulis dengan iya. Contohnya ilaji ditulis dengan ilaji, ada iya setelah jim karena diakhiri harokat kasroh. Sebelum video ini dilanjutkan, jika video ini bermanfaat, sahabat bisa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman sahabat agar manfaat dari video ini juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian kaidah yang kedua yaitu kullu ma la yuntaku la yuktabu walau kana maktuban. Setiap yang tidak diucapkan tidak ditulis meskipun tertulis. Contohnya seperti hamzah wasol, seperti fantalaqa. Kemudian juga seperti faktub, faktub.
maka penulisannya fa, kaf, ta, ba. Juga di dalam al, contohnya seperti tala'al badru, tala'al badru, maka penulisannya ta, lam, ain, ba, dal, ra. Hamzah wasolnya tidak usah ditulis. Kemudian huruf alif, waw, dan ya sukun yang ada di akhir huruf ketika bertemu dengan huruf mati. Contohnya fil bahri masyal fata, ditulis dengan fil bahri masyal fata. Kemudian di dalam ilmu arud itu ada yang namanya mutaharrik dan sakin. Apa itu mutaharrik? Mutaharrik maksudnya huruf yang berharokat. Sedangkan sakin itu maksudnya huruf yang sukun atau mati. Mutaharrik ini ditandai dengan garis miring, sedangkan kalau sakin itu ditandai dengan sukun. Jadi kesimpulannya, dalam penulisan ilmu arud itu ada dua kaidah. Yang pertama, kullu ma yuntaquh yuktabuh walau lam yakun maktuban. Semua yang diucapkan itu ditulis walaupun tidak tertulis. Kullu ma la yuntaqu la yuktabuh walau kana maktuban. Semua yang tidak diucapkan maka tidak ditulis meskipun tertulis. Dan juga huruf yang berharokat ditandai dengan garis miring, sedangkan huruf yang tidak berharokat atau mati ditandai dengan sukun. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.